Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Semansa TV, kembali lagi di segmen podcast Semansa Singkat, obrolan santai, berisi, dan mengedukasi. Baiklah, pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat dan menyaksikan bincang santai antara Bapak Ajit Sajidullah selaku pengawas SMA, SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, wilayah kerja Kabupaten Lingga, bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep, yaitu Bapak Lex Minander BKAD SPD. Baiklah, langsung saja kita saksikan bersama dialog Kepala Sekolah bersama pengawas mengenai topik yang bertemakan refleksi dan memimpin perubahan. Itu apakah Pak punya tips ataupun langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut? Iya, belum bisa diumumkan begitu. Diekspos. Selain sekarang dalam status berhadapan dengan masalah-masalah. Jadi memang harus dari hati ini segala sesuatunya dan dengan langkah-langkah yang pasti. Yang jelas harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam SMA, maju bersama, hebat semua. Saya Ajit Sajidullah, pengawas SMA SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, wilayah kerja Kabupaten Lingga, akan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Bisa PPS, bincang santai pendampingan pengawas sekolah dalam tema refleksi dan memimpin perubahan. Pada kesempatan ini berjumpa secara luring di ruang podcast SMA Negeri 1 Singkep. Adapun tujuan dari tema tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran kepala sekolah dalam melaksanakan refleksi dan mengetahui sejauh mana tingkat kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan di sekolah yang dipimpinnya. Baiklah, pada saat ini saya akan berbincang santai bersama Kepala SMA Negeri 1 Singkep yang alhamdulillah sudah hadir bersama saya di ruang podcast SMA Negeri 1 Singkep ini, yang insya Allah akan berbicara mengenai topik yang seperti sudah saya sampaikan. Baik, mari kita dengarkan, mari kita simak sama-sama perbincangan saya dengan Bapak Lex Minander BKAD SPD, Kepala SMA Negeri Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sudah siap, Pak? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana yang saya paparkan di pembuka tadi, kita bincang santai pendampingan pengawas sekolah. Pak pun sudah dengarkan apa tujuannya. Nah, pada saat ini kita langsung saja, Pak. Selama kurun waktu 1 tahun anggaran nih, Pak, di SMA Negeri 1 Singkep ini, barangkali yang Bapak pimpin itu apa saja hal-hal yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Singkep, kemudian apa saja yang dimiliki kelemahan-kelemahan yang ada di SMA Negeri 1 Singkep yang Bapak pimpin. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ajit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk tahun ini memang dari berbagai kondisi yang dalam kurun waktu 1 tahun ini, Pak. Saya di sini bertugas kurang lebihnya 1 tahun 2 bulan. Ya. Memang banyak hal yang menjadi evaluasi bagi kami selaku kepala sekolah bersama seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Singkep dalam hal mengembangkan segala hal yang berhubungan dengan kelebihan kekuatan sekolah dan hal-hal apa saja yang menjadi penghambat ataupun ya sisi kelemahan yang harus kita antisipasi. Jadi memang untuk
SMA Negeri 1 Singkep dalam hal ini di Kabupaten Lingga memang dapat dikategorikan satu-satunya sekolah yang memang memiliki potensi yang sangat banyak dan besar, tidak hanya dari jumlah siswa, guru dan hal-hal lain, tetapi dari segi fasilitas pendukung ini SMA Negeri 1 Singkep sudah dalam kategori memang sekolah yang menjadi barometer bagi Kabupaten Lingga. Untuk itu memang tentu bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk memimpin sekolah ini. Dari pengalaman selama 1 tahun, kurang lebih setahun lebih di SMA 1 Singkep ini, saya mencoba mencarikan program-program yang lebih ke skala prioritas. Jadi memang dari sisi apapun sebenarnya dari sisi kekuatannya, kira-kira apa yang dari segi itu? Kekuatan, dari segi misalnya kecukupan ataupun tenaga pendidik, siswa, fasilitas, sarana dan prasarana, ini memang selalu kita update dan kita benahi, kita tambah untuk agar lebih kuat ini untuk perkembangan sekolah. Tetapi sebenarnya intinya dari hal apapun yang ada di sebuah organisasi kelembagaan, apalagi selevel sekolah, memang hal bidang administrasi dan yang berhubungan dengan aturan, peraturan sekolah, tata tertib dan sebagainya, itu yang perlu segera kita benahi, agar ini yang menjadi dasar kekuatan awal. Jika sudah tertib administrasi internal, baik yang tertulis ataupun tidak, itu akan memudahkan sekolah untuk sampai menuju atau arahnya ke visi yang akan dicapai oleh sekolah. Dan kalau dari segi kelebihan memang sangat banyak yang menjadi keunggulan di SMA Negeri 1 Singkep, walaupun sebenarnya ya tiap-tiap sekolah memiliki porsi yang berbeda-beda tergantung potensi yang ada. Dan di sini kita bersyukur dari segi pendidik dan tenaga pendidikan dan hal-hal lain memang banyak yang menjadi nilai plus dan nilai lebihnya. Tapi sisi lain juga masih banyak kelemahan-kelemahan ataupun hal-hal yang harus kita segera benahi, segera perbaiki. Secara spesifik, Pak? Ya, secara khususnya gitu, kelemahan-kelemahan yang ada. Ya, mulai dari merapikan tingkat kedisiplinan, baik tenaga pengajar maupun siswa-siswi, serta fasilitas-fasilitas pendukung yang memang masih banyak yang harus dirapikan, ditambah, diupdate dan sebagainya. Jadi kira-kira untuk mengupdate, memperbaiki dan sebagainya itu, apakah Pak punya tips ataupun langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut? Iya, ya alhamdulillah, karena kita sudah koridornya, jalannya, misalnya dari hal kita melihat porsi anggaran sekolah, dan sekolah ini memiliki kecukupan anggaran sebenarnya di lini BOSP dan SPP yang menjadi pengaman untuk menjalankan program yang sudah kita rencanakan. Jadi tinggal bagaimana anggaran yang ada di sekolah itu dapat diserap dengan maksimal bagi program-program yang harus kita jalankan. Jadi tidak melenceng dari arah yang akan kita capai di setiap tahunnya. Ya, upaya supaya tidak melenceng itu kira-kira bagaimana tuh? Ya, kalau untuk tahun 2023 dan 2024 ini pastinya dalam penganggaran sekolah, dari mulai perencanaan yang tahun ini lebih ditekankan pada analisis pada raport mutu dari Kementerian Pendidikan. Ini kemudian itu akan kita kaji, dan hal-hal apa yang menjadi nilai yang dianggap menurun ataupun naik, ataupun dalam kondisi menurun sedikit dan naik lebih tinggi,
Di situ dampak analisa bagaimana perkembangan sekolah, karena itu memang diisi oleh guru dan siswa. Artinya setiap tahun Ya, itu selalu dievaluasi sehingga ada apa ya, namanya program kerja yang disesuaikan dengan hasil evaluasi dari raport mutu pendidikan raport gitu. untuk pendidikan. Ya. Termasuk tahun 2023, walaupun memang efek sia-sianya dari 2022. Jadi kita melihat hal-hal apa saja yang bisa diperbaiki, dikembangkan, ditambah dan sebagainya. Sama tahun ini juga bahkan tahun ini muncul lagi di bidang RKT, ya, rencana kerja tahunan. Kalau tahun 2023 Kementerian menitik beratkan analisis pada raport pendidikan, kemudian penyusunan RKJM, rencana kerja jangka menengah, kemudian dituangkan dalam RKAS. Tapi tahun ini Kementerian menambahkan satu fase tambahan setelah RKJM ada RKT. Ya. Jadi dalam 1 tahun, jadi jangka menengah 1 tahun, dan RKT, RKJM-nya, kemudian baru RKAS-nya. Jadi apakah ada ide-ide baru yang disesuaikan dengan visi misi sekolah, hasil evaluasi raport pendidikan? Ya maksudnya ada hal yang baru, ide-ide baru barangkali yang sebelumnya belum ada yang dilaksanakan di sekolah ini. Iya. Apa kira-kira secara spesifiknya itu kalau memang bisa diuraikan? Silakan Pak. Misalnya ini justru dengan adanya raport pendidikan ini sebenarnya memang Ya. sangat membantu sekolah untuk menganalisis lebih dalam apa yang sebenarnya yang menjadi titik lemahnya dan kelebihannya. Misalnya di tahun 2024 ini yang kita anggap ini sudah baik-baik saja, ternyata di penilaian itu dalam kondisi menurun, dan itu di luar analisa kami, saya selaku kepala sekolah, dan tidak tidak menyangka, tidak melihat ini sudah baik turun gitu. Ada yang turun ya. Ya, misalnya pada sisi literasi. Literasi itu harusnya memang untuk selevel SMA Negeri 1 Singkep memang ini sudah harusnya sangat baik. Tapi ternyata memang dari hasil rapornya itu mengalami penurunan. Justru dari sisi numeriknya itu meningkat, padahal numerisasi ini yang sebelumnya itu memang menurun. Sebelumnya menurun. Jadi ini tahun ini dia meningkat. Sisi ini baik, sisi yang satu lagi menurun. Padahal di sisi literasi dan numerasi, literasinya baik, tahun ini malah nurun. Yang numerasi yang awalnya kurang, sekarang malah jadi baik. Jadi kita ini harusnya dua-duanya tetap terjaga baik. Tapi ternyata cuma dia berputar. Ya memang kita cek di lapangan, misalnya dari lini perpustakaan itu banyak fasilitas ataupun kondisi gedung yang masih sangat mungkin untuk 2024 dalam kategori tidak kurang nyaman, kurang epic deh, kurang baik dalam kondisi fisik bangunan, meja kursi, dan jadi daya tarik anak mungkin dari sisi perpustakaan itu belum lagi literasi pribadi, sumber bacaan dan sebagainya yang mungkin memang belum termaksimalkan. Jadi ini yang salah satu yang akan kita cari perbaikannya dari sisi apa yang harus kita tambahkan, atau misalnya penambahan literasi baca dan buku dan sebagainya. Itu dari ditinjau dari sisi sarana prasarananya begitu. Kemudian apakah ada perbedaan cara atau trik pada tahun kemarin? Sebenarnya adalah numerasinya menurun, setelah kemudian tahun berikutnya malah berbalik, literasi yang menurun, justru numerasi naik. Jadi apakah untuk menaikkan numerasi itu ada trik-trik tertentu ataupun
langkah-langkah yang dilakukan bersama? Kalau Ah. dari sisi misalnya numerasi, Iya. karena ini berhubungan dengan tentu kemampuan siswa dalam Ya. penguasaan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya matematika, dalam dunia Matematika dasar. menghitung dan sebagainya. Jadi kemampuan anak dalam menerima pembelajaran dari bidang eksat ini, terutama di eksat ataupun mungkin dari sisi ekonomi dan sebagainya, karena terbantu dengan kegiatan pembinaan yang kita tambahkan di sore hari, yang kita namakan dengan program akselerasi. Program akselerasi ini maksudnya lebih agak dikebut, agak dipaksakan supaya anak lebih fokus untuk dalam rangka mempersiapkan mereka ke jenjang berikutnya. Untuk misalnya di kelas 12 kemarin kita laksanakan untuk membackup ini. Kemudian di kelas 11 dan 12. Jadi mungkin anak lebih terbantu, lebih fokus untuk menguasai di bidang numerasi ini. Tapi karena literasi ini agak membutuhkan minat yang ibarat sebuah kue harus dikasih kemasan yang lebih menarik, ini mungkin berkurang. Jadi minat anak untuk mencari literasi bacanya dari sumber-sumber, terutama sumber tertulis, selain handphone ini yang memang mereka gunakan mungkin pada saat jam pelajaran. Oke. Tapi pada masa yang waktu-waktu agak lengang, mereka mungkin menggunakannya pada porsi yang lain, maksudnya tidak pada tempatnya. Jadi artinya program kerja tahunan ini yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 ini berdasarkan evaluasi raport mutu pendidikan, begitu Pak? Ya. Ya. Kemudian apakah ada ide-ide baru barangkali dari Pak yang bisa hal-hal yang unik misalnya, hal-hal yang unik yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Singkep ini barangkali yang tidak dilaksanakan ataupun tidak ada pada sekolah yang khususnya yang ada di kabupaten ini, enggak? Apakah ada Pak? Andalan kita di tahun 2024 ini sebenarnya itu memang belum bisa diumumkan begitu. Diekspos selain sekarang dalam status misalnya Oke. ya dari selini humas, dari sisi memiliki satu punya podcast, punya radio, punya pengelolaan web, punya sebagai sekolah sehat, dan pembinaan akselerasi sore hari, ekstranya sampai 25 ekstra kegiatan ekstrakurikuler. Dan tahun ini juga kita akan kemungkinan launching marching band di SMA Negeri 1 Singkep, walaupun ini belum kita mulai, memang masih dikemas, dilatih anak-anaknya. Tapi ada hal yang memang sudah saya siapkan menjadi program andalan di tahun 2024 untuk spesial di SMA Negeri 1 Singkep. Oke, baik. Jadi program-program yang sudah dilaksanakan, ya baik hasil evaluasi dari raport mutu pendidikan maupun dari program kerja sekolah itu sendiri, dampak yang dirasakan baik oleh PTK ataupun dari siswa itu sendiri, bagaimana dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Silakan Pak. Ada dampak yang Yang pasti dengan analisa raport mutu ini, kita program-program yang harus dijalankan di sekolah itu lebih terarah dan lebih fokus. Jadi yang saya katakan tadi dari awal, saya coba mulai ini dengan skala prioritas. Artinya mirip juga dengan rapor pendidikan yang item-itemnya kan hampir mencakup keseluruhan, dari kebinekaan, sistem keamanan, numerasi, literasi, proses pembelajaran, kebinekaan, jadi banyak hal. Tapi di situ sudah diberikan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan sekolah dengan kondisi ini. Karena kita anggap memang hampir
80% lah akurasi jawaban di raport pendidikan karena mengambil hasil dari ANBK di kelas 11 dan guru yang menjawab hasil itu. Dan saya berharap memang kemarin di 2024 ini nanti memang lebih maksimal, lebih realistis menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena ini sangat membantu baik dari sisi hal-hal yang nyata dan yang tidak perlu dikamuflase, difiktifkan. Yang jelas kondisi real di lapangan itu sangat dibutuhkan bagi evaluasi sekolah ke depan. Apa saja hal-hal yang ini. Yang jelas efek dampak dari rapor mutu ini, fokus pemikiran kepala sekolah hampir 80%, Pak. Jadi selain faktor lain yang tadi kita coba masukkan untuk menambah kekuatannya, dari terutama dengan pihak-pihak luar. Jadi ini yang di rapor ini sangat berdampak pada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah, jadi lebih tidak kemana-mana baru ini, jadi lebih step by stepnya lebih terarah. Jelas. Baik, itulah perbincangan saya dengan Bapak Lex Minander, Kepala SMA Negeri 1 Singkep, Kabupaten Lingga. Baru saja saya tidak menyimpulkan apa-apa yang disampaikan, tetapi ini nanti menjadi bahan saya untuk menyusun rancangan pendampingan kepada sekolah binaan. Inilah gunanya, ini tidak tidak ada kesimpulan yang perlu saya sampaikan, sudah kita dengarkan sama-sama. Baik, untuk yang terakhir saya minta closing statement dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Singkep, Pak Lex, silakan closing statement, 1 kalimat atau 2 kalimat, silakan Pak. Mencurahkan segala usaha dan tenaga, terutama bagi kepala sekolah, seorang pemimpin misalnya, kita harus mungkin dengan segala upaya yang harus dilakukan semaksimal mungkin untuk memajukan sekolah dengan keikhlasan. Itu karena hari-hari memang pendidikan, di dunia pendidikan memang selalu berhadapan dengan masalah-masalah. Jadi memang harus dari hati ini segala sesuatunya, dan dengan langkah-langkah yang pasti. Yang jelas harus dilakukan dengan sekuat tenaga, itu aja. Berarti memang kuncinya adalah ikhlas untuk melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lex yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sama-sama berbincang di ruang podcast SMA Negeri 1 Singkep ini. Kemudian saya pun mohon maaf mengganggu aktivitas keseharian Pak. Baik, demikianlah obrolan saya, bincang santai dengan Kepala SMA Negeri 1 Singkep. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Singkep sukses selalu. Amin. Salam, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah bincang santai antara Bapak Pengawas dengan Bapak Kepala Sekolah. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Terima kasih juga kepada pemirsa setia Semansa TV yang sudah setia menonton hingga akhir. Ikuti terus perkembangan Semansa Singkep di Semansa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.